Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh gabungan aliansi mahasiswa di Malang ini menuntut pemerintahan Jokowi yang dianggap masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait pelanggaran HAM dan kasus-kasus lain. 7 September 17 tahun yang lalu, aktivis HAM Munir Said Talib meninggal dunia dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Ia dihabisi diracun menggunakan arsenik. 17 tahun berlalu kasusnya masih gelap, otak pembunuhnya belum juga terungkap. Hai teman-teman, berjumpa dengan saya Hendrika Ayuliani Muntia, staf kajian analisis dan propaganda BEM FEB UNS 2021. 17 tahun pasca meninggalnya Munir, hingga saat ini belum menemukan titik terang. Lalu bagaimana opini publik menanggapinya? Inilah Opini Publik. Apa tanggapan Mbak mengenai keberjalanan 17 tahun kasus Munir, di mana 1 tahun lagi kasus tersebut dinyatakan kadaluarsa? Untuk kasus Munir ya, kalau menurut saya sudah hampir 17 tahun menunjukkan ketidakseriusan negara dalam penanganan kasus Munir, kayak gitu. Maksudnya udah beragam upaya dilakukan oleh teman-teman kontras juga di luar sana yang udah mengupayakan yang terbaik, bahkan udah ratusan aksi kamisan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa maupun gak hanya mahasiswa juga, udah berbagai upaya dilakukan, tapi bahkan mungkin teman-teman juga sebagian udah tahu adanya dokumen dari tim TPF yang udah diserahkan ke negara, tapi ternyata itu hilang kayak gitu. Maksudnya di sini tanggapan saya, negara tidak benar-benar hadir dalam memberikan ruang yang terbaik untuk para pembela HAM kayak gitu. Terus habis itu kalau karena ini sudah 17 tahun, sebenarnya ini memang sudah, kalau dalam kasus pidana itu akan kadaluarsa, tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam kategori kejahatan HAM itu tidak akan kadaluarsa. Kasus Munir selama 17 tahun ini kurang lebih merupakan tanggung jawab dari negara. Bagaimana penegakan HAM saat ini cerminannya sangat kurang baik seperti itu. Nah, selama 17 tahun ini kita melihat bagaimana proses negara itu belum maksimal dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan elemen-elemen mahasiswa sudah bergerak, kemudian elemen-elemen masyarakat sudah bergerak, aktivis HAM sudah bergerak, akan tetapi kepekaan dari pemerintah itu belum ada. Kepekaan dari negara itu belum ada. Dari berbagai periode kabinet kenegaraan itu belum ada optimalisasi yang maksimal seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi sebuah problematika tersendiri dari negara. Bagaimana fungsi untuk menjaga warga negaranya, untuk menjaga masyarakatnya, untuk menjaga penegakan hukum itu belum terlaksana. Padahal kita tahu banyak sekali elemen-elemen penegakan hukum yang ada di pemerintahan. Akan tetapi pertanyaannya adalah seberapa optimal saat ini. Dan ketika kasus ini apabila nantinya menjadi kadaluarsa, tentunya ini menjadi beban besar bagi negara bahwa negara ini belum selesai dalam urusannya sendiri, yaitu urusan HAM terhadap anak sebangsanya sendiri, seperti itu. Ya, kasus Munir ini kan kasus yang mulai perhatian publik ya, karena kalau kita baca di dalam sejarahnya ya, itu kan memang kalau dihitung sejak 2004 kejadiannya ya, 7 September 2004, itu berarti daluarsanya kan 18 tahun ya, berdasarkan pasal 78 KUHP itu. Kalau pidana biasa kan 18 tahun. Jadi kalau ini tidak dituntaskan oleh penegakan hukum secara berkepastian hukum dan tidak segera ditemukan pelakunya, maka sebenarnya kasus ini daluarsa, tidak bisa dilanjutkan lagi karena secara hukum dia harus dianggap sudah selesai. Jadi menurut saya kasus Munir ini mesti diselesaikan dengan cara-cara atau terobosan hukum yang tidak biasa ya, terobosan hukum progresif, agar supaya kejadian serupa itu tidak terulang kembali. Yang pertama, yang kedua, tidak ada semacam imunitas namanya. Imunitas itu hukum yang membiarkan ya para pelakunya tidak tertangani dengan baik, sehingga ada kesan kebal hukum ya. Imunitas itu kan kebal hukum. Nah, itu sebabnya kasus Munir ini mesti diselesaikan dengan terobosan-terobosan hukum. Menurut Mbak, apakah kasus Munir ini termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat? Lalu bagaimana harapan Mbak untuk keberlanjutan kasus Munir ke depannya?
pelanggaran HAM yang berat ya. Kalau menurut saya ini udah termasuk pelanggaran HAM. Cuman karena ini satu orang, mungkin kalau dilihat-lihat itu masih kejahatan biasa saja. Tapi kalau menurut saya ini juga berat karena saya memperhatikan dari efek turunannya. Maksudnya gimana? Kayak gini. Misalkan kita melihat dia itu sebagai subjek ya, sebagai orang yang membela HAM gitu. Dari satu subjek aja dia tidak diberikan ruang, tidak diberikan eh, suatu bentuk perlakuan untuk penanganan yang benar, yang benar-benar jelas, terarah kayak gitu. Efeknya itu panjang. Kayak kasus-kasus yang dari kecil ke besar aja juga mungkin nggak akan serius ditangani. Kayak gitu. Itu udah termasuk pelanggaran HAM berat kalau menurut saya. Karena kalau udah pelanggaran HAM, bentuk sekecil apapun itu ya udah pelanggaran HAM. Berat itu nanti di turunannya kayak gitu. Dan mungkin orang-orang yang akan ngebela HAM berikutnya selain Munir juga akan takut. Pelanggaran ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat gitu ya, karena kalau misalkan kita melihat dari International Criminal Court gitu ya, bahwa salah satu pelanggaran yang berat itu adalah mengenai pembunuhan terhadap manusia seperti itu. Nah, di sini sudah jelas bagaimana seseorang yang menyampaikan aspirasinya, yang menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah dan juga mengenai permasalahan HAM pada saat itu, akan tapi malah dibunuh gitu ya. Kita melihat dulu peristiwanya ketika Munir gitu ya, di pesawat Garuda menuju Amsterdam, tapi kemudian diberikan zat arsenik dalam kopinya. Nah, sehingga terbunuh gitu ya, dan pembunuhannya pasti itu berencana dan itu menjadi pelanggaran yang berat seperti itu. Nah, tentunya kita harapannya ke depannya bangsa ini bisa merawat manusiawi gitu ya. Bangsa ini bisa memanusiakan manusia. Bangsa ini bisa lebih fokus lagi dan memiliki orientasi baik terhadap isu-isu HAM seperti itu. Karena kita tahu bahwa saat ini kita memiliki SDM yang cerdas. Kita memiliki SDM yang terpelajar sehingga kita buktikan bahwa HAM ini bisa tertangani. Kita berharap bahwa kasus-kasus ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Kita berkomitmen menjadi sebuah negara Indonesia yang berkeadilan, menjadi negara Indonesia yang berkebinekaan dan juga tentunya sesuai dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kita junjung tinggi gitu ya, bahwa sisi kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi karena ini merupakan implementasi dari Pancasila itu sendiri. Seperti itu. Kalau dibaca dari kriteria yang selama ini dijadikan proses penghukuman kasus ini ya, kan dalam sejarahnya sudah ada dua ya yang diproses ya. Satu Polikarpus Budihari Priyatno ya, yang dulu diduga satu pesawat dengan Munir ketika perjalanan dari Singapura ke Belanda. Itu Polikarpus itu sudah dihukum ya 14 tahun penjara kan. Kemudian akhirnya sudah dibebaskan. Dan sayang di dalam proses peradilannya kan Polikarpus ini bukan aktor utama ya. Di dalam proses pembuktian di pengadilan, Polikarpus ini ternyata dia hanya bagian dari pelaku ya, atau yang ikut serta. Sehingga tidak terkuak juga siapa aktor utamanya ya. Dan belakangan Polikarpus ini sudah meninggal. Padahal Polikarpus ini menurut saya adalah saksi kunci ya di dalam proses ini. Maka menurut saya kalau dilihat dari konteks kasus Polikarpus yang sudah dihukum 14 tahun itu sebetulnya ada nuansa kasus ini memang tidak sampai menemukan aktor siapa. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, Mukdi PR, salah satu petinggi di BIN ya, itu juga sempat ya ditersangkakan, kemudian tapi kemudian begitu sidang di pengadilan diputuskan bebas ya. Nah, ada dua pelaku ya yang diduga yang sudah berkekuatan hukum kan dari Polikarpus Budihari Priyatno itu. Nah, menurut saya kalau dilihat dari konstruksi putusan pengadilan, kalau kita baca ya secara sesama, sebetulnya bisa kita lihat bahwa kasus ini sebenarnya kasus konspirasi ya. Ada mekanisme yang melibatkan bukan kejahatan biasa ya, tapi kejahatan dilakukan oleh sebuah sistem dan struktur yang rapi gitu ya. Karena ini
Munir ini kan aktivis ya, aktivis hak asasi manusia yang diduga memang pernyataannya, perilakunya, gagasannya, idenya, tulisan-tulisannya itu banyak menyinggung kekuasaan. Itu sebabnya agak sulit mengatakan bahwa ini adalah kasus biasa. Pasti kasusnya menyangkut soal kekuasaan dan ada nuansa ya, pelanggaran hak asasi manusia ya. Soal pelanggaran hak manusia itu kategorinya berat apa tidak? Nah, itu yang saya maksud. Mesti ada terobosan. Kalau ini dianggap sebagai kasus pidana biasa itu sudah selesai. Tinggal setahun lagi sudah daluarsa. Maka masih ada terobosan hukum. Apa terobosan hukumnya? Terobosan hukum menurut saya, Komnas HAM perlu mengkaji lebih dalam ya laporan dari beberapa kalangan bahwa kasus ini harus dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu kan ada beberapa kriteria ya kasus itu bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM berat ya. Salah satunya adalah sistematis ya kan, terus struktur, masif ya. Itu harus mampu dikualifikasikan kasus ini. Kalau kita baca secara nalar sebenarnya kasus ini ada kemungkinan ya bisa diterobos ke wilayah pelanggaran HAM berat. Misalnya dari aspek sistematis ya. Mudah diduga bahwa pembunuhan Munir itu pasti dilakukan dengan sistematis ya, dengan perencanaan yang matang, dengan struktur yang kuat gitu, sehingga tidak bisa terdeteksi dengan cara-cara biasa. Yang kedua, nampak bahwa kasus ini sebetulnya punya pengaruh ya, meluas ya. Meluas dalam pengertian begini. Kalau kasus Munir ini dibiarkan, boleh jadi akan menjadi trauma ya, bagi para aktivis hak asasi manusia Indonesia untuk lebih kritis dan berani. Nah, akibatnya kalau tidak dilanjutkan, boleh jadi ini akan menjadikan presiden buruk bagi aktivis hak asasi manusia Indonesia, karena mereka akan semacam diteror ya setiap saat, menimbulkan ketakutan, dan menimbulkan ketakutan itu menurut saya adalah bagian dari pengaruh. Meskipun ya kalau dilihat dari konteks kriteria pelanggaran HAM berat itu kan salah satunya mesti dilakukan oleh korbannya kan harus banyak ya. Ini korbannya kan satu Munir saja. Tapi kan tidak berhenti di situ kan, mesti disimpulkan melalui pengkajian yang dalam supaya bisa dilihat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang 26 2000 itu bisa dikualifikasikan aspek mana saja yang masuk pelanggaran HAM berat. Nah, kenapa terobosan hukumnya adalah mengkualifikasikan kasus Munir ini dengan pelanggaran HAM berat? Karena kalau dia dilakukan dengan pidana biasa itu tidak selesai. Makanya mesti dengan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dengan pelanggaran HAM berat itu berarti mekanismenya menggunakan pengadilan hak asasi manusia. Nah, kalau pengadilan hak asasi manusia kan tidak ada daluarsanya. Jadi sampai kapanpun kan sepanjang ada novum ya, ada bukti baru, kasus itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau ini dihentikan dengan proses pidana biasa ya sudah berhenti dia, daluarsa 18 tahun. Itu yang saya maksud terobosan itu. Begitu. Bagaimana harapan Anda mengenai penanganan kasus HAM di Indonesia? Kalau untuk penanganan kasus HAM di Indonesia, semoga diberikan kekuatan untuk teman-teman yang terus berjuang. Jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan kebenaran, dan semoga teman-teman yang masih terus berjuang dan juga kita di jalannya masing-masing juga tetap kuat kayak gitu. Dan saya berharap negara untuk kedepannya setidaknya memperlihatkan keseriusan untuk menangani kasus ini, mau dibawa kemana, apa motifnya itu segera diselesaikan, motif dibalik pembunuhan Munir itu sendiri. Kita berharap semuanya dari seluruh elemen, mahasiswa, rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia berharap bahwa kasus HAM ini yang sudah lama terjadi bisa dapat diatasi. Dan kemudian ke depannya kasus HAM ini ataupun pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa diantisipasi dengan cara apa? Dengan cara penegakan hukum yang tegas, penegakan hukum yang jelas dan juga dengan keteladanan serta integritas para pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan. Seperti itu. Jadi entry point-nya kan kasus Munir ya. Jadi kasus Munir ini sebenarnya punya implikasi yang luas ya terhadap keseriusan kita di dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia Indonesia. Kalau kita baca dari beberapa peristiwa yang banyak dikutip dan dikaji oleh teman-teman aktivis, kan banyak sekali kasus pelanggaran ya, pelanggaran hak asasi manusia itu. Mulai dari Tanjung Priok misalnya, kemudian peristiwa Gerakan 98 ya, kemudian peristiwa Talang Sari, kemudian mungkin juga dalam beberapa perspektif orang mengatakan G30 PKI dan lain-lain ya. Itu presiden bagi
penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di Indonesia. Kalau kasus Munir ini bisa diselesaikan dengan baik, ditemukan aktornya, ditemukan motifnya, boleh jadi ini akan mempengaruhi pada penegakan kasus serupa atau mirip atau pelanggaran HAM yang lain. Tapi kalau ini nggak selesai, itu pertanda bahwa kita akan selalu berhadapan dengan sebuah impian, ya, imajinasi bahwa kasus-kasus pelanggaran hak berat di Indonesia itu nggak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Dan boleh jadi ini menunjukkan rezim kekuasaan kita memang tidak punya keseriusan dalam soal pelanggaran hak asasi manusia itu. Dan saya berharap pelanggaran hak asasi manusia ini mesti diselesaikan dengan baik, ya, agar apa? Agar kita akan memberi pelajaran positif pada generasi muda bahwa kita tidak sedang berhutang, ya, tidak sedang berhutang terhadap kasus-kasus yang tak terselesaikan, dan kita sedang memberi pelajaran kepada generasi muda untuk punya semangat terus di dalam proses menjadi aktivis hak asasi manusia dan juga berani menyuarakan kebebasan berekspresi untuk kebaikan dan kebenaran. Itu prinsipnya. Baik, Pak. Terima kasih. Itulah opini dari masyarakat. Lalu menurut teman-teman bagaimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Saya Hendrika Ayuliani Muntias pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di opini publik selanjutnya.